Salam merahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA ya saudaraku. Karena dari kemarin itu banyak saudara kita itu yang bertanya tentang ruqyah. Dan kata saudara-saudara saya itu pertanyaan yang sudah masuk, Gus, itu kok ada orang meruqyah keluar batu akiknya. Terus tak tanyain siapa Kang? Itu yang lagi viral Gus. Itu saya nonton videonya, orang itu meruqyah keluar batu akiknya. Setelah saya lihat videonya memang benar saudaraku. Orang itu katanya dari mulut pasiennya itu keluar batu akiknya, dan ada juga yang diruqyah itu kesurupan, ngasih tahu di tempat yang sekitar areal rumah itu ada tumbalnya dan sebagainya. Akhirnya digali-gali memang ada saudaraku. Kalau menurut saya pribadi lucu aja saudaraku, lucu kalau ada oknum seperti itu, lucu. Itu kan katanya merasa sok orang itu ya, sudah merasa sok apa ya, sok benar sendiri karena sudah apa ya, belajarnya sampai ngajinya sampai luar negeri, karena orang itu juga mengaku seperti itu. Tapi kalau zaman dulu setahu saya saudaraku, orang meruqyah itu tidak keluar batunya. Bila ada oknum yang seperti itu ya mungkin salah kaprah atau mungkin cari sensasi biar orang lain itu lebih percaya sama oknum seperti itu tadi saudara. Harus hati-hati ya saudaraku, karena kadang orang apa ya seperti itu, intinya itu cuma pengen apa ya, cari ketenaran, pengen apa ya, ngonten aja lah bahasanya, cari uang dari YouTube saudaraku. Kalau menurut saya pribadi kurang pas. Pertanyaannya seperti itu saudaraku ya, itu tadi. Jadi sudah saya jawab tentang ruqyah. Kalau ada orang yang bisa meruqyah seperti itu, kalau menurut saya pribadi kurang pas. Dan sudah kita juga yang ada yang tanya tentang sihir. Begini saudaraku, setahu saya sihir itu dulu itu di zaman Fir'aun itu biasanya Raja Fir'aun itu kan memang apa ya, banyak anak buahnya ahli sihir. Itu buat menghibur Raja Fir'aun itu saudaraku. Jadi apa ya, bisa bikin hiburan itu yang tidak masuk akal karena dengan sihir seperti itu. Apakah kalau di Indonesia itu ada sihir Gus? Kalau zaman dulu saudaraku ya, itu kayaknya kalau di Indonesia itu penyebutannya, kalau orang-orang Jawa ya saudaraku ya, itu bukan sihir saudaraku. Jadi bukan sihir, itu malah kecenderung ke bahasanya oknum sulap. Makanya ada oknum sulap itu tidak percaya sama santet, dia percayanya sama sihir. Karena orang itu sebenarnya yaitu tadi saudaraku, temannya Fir'aun. Sudah jelas ya saudaraku ya, orang yang tidak percaya sama santet namun percaya sama sihir, dan orang itu bisa
merubah sesuatu istilahnya buat menghibur. Kalau di zaman Fir'aun, ya temannya Fir'aun itu tadi saudaraku, jadi jelas. Jadi harus hati-hati juga saudaraku. Orang seperti itu bahasanya pasti akan bulet atau menyesatkan. Karena fitnah akhir zaman itu kejam saudaraku. Harus hati-hati. Kalau di Indonesia itu banyak saudaraku penyebutannya itu bukan sihir, seperti santet, teluh, jengges, dan masih banyak lagi yang lainnya lah. Banyak kok saudaraku penyebutannya. Seandainya ada orang yang tidak percaya adanya santet, itu tergantung orangnya. Tapi dari dulu itu santet sudah ada saudaraku. Dan sebenarnya tidak perlu dibahas. Karena kalau dibahas, kenapa tidak dari dulu-dulu seperti itu? Karena orang yang punya santet juga itu tidak mudah untuk ditemui saudaraku atau dijumpai. Makanya ada orang yang nantang-nantang kalau ada yang punya santet suruh nyantet. Tak kasih tahu ya, orang yang seperti itu, orang nyantet orang itu biayanya mahal loh. Tidak asal suruh nyantet dia mau. Seperti itu. Dan yang kedua, itu sudah dibikinkan undang-undangnya. Bila ada orang yang bisa mengaku menyantet orang, itu kena pasal. Jadi kalau buat untuk menemukan atau mencari orang yang bisa menyantet itu tadi, itu susah sekali sudah. Pasti nggak bakal orang itu mengaku juga gitu loh, susah untuk ditemui. Intinya seperti itu. Saudaraku, itu tadi ya, pertanyaan sudah saya jawab. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam. Intinya begini saudaraku ya, saya memberikan edukasi itu menurut apa yang saya tahu. Sekiranya baik, ya silahkan dipakai, gunakanlah dengan baik. Sekiranya tidak pas, istilahnya nggak usah dipakai ya saudaraku. Karena saya intinya bikin konten itu, bikin channel YouTube, intinya sekedar buat memberikan edukasi, tidak lebih dari itu saudaraku. Saya tidak cari uang lewat YouTube, itu tidak. Saya tidak YouTuber, saya itu orang biasa. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka bahasanya itu ngajar ngaji malah, seperti itu. Tidak saya ya itu tadi, tidak YouTuber. Pokoknya intinya saya memberikan edukasi itu dengan ikhlas untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam tentang benda-benda bertuah. Karena dari dulu itu banyak saudara-saudara kita yang cari benda bertuah itu kan banyak cari yang bagus, istilahnya barang yang asli ori, namun yang didapatkan barangnya itu tidak pas. Karena banyak barang beredaran itu barang palsu. Dan yang kedua, barangnya banyak juga yang tidak aktif. Akhirnya saya bikin edukasi, yaitu saudaraku, supaya saudara-saudara kita itu kalau dapat barang yang benar gitu loh. Intinya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Itu tadi sudah saya jawab pertanyaannya tentang tentang sihir itu tadi, sama tentang pengobatan ruqyah. Jadi ya itu tadi sudah saya jawab. Semoga istilahnya saudara-saudara kita yang awam itu semakin paham. Oke saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.